are prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running. Sebelum kita memulai podcast, sekarang saya ditemani oleh narasumber. Boleh tahu nggak Kak dari mana nih, sama siapa? Oke, terima kasih kepada host yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki. Saya berasal dari Pradorato, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita ini mau bahas tentang AADP. Ada apa dengan perpustakaan? Nah, perpustakaan itu sendiri Kak, saya tahu perpustakaan di khalayak umum ya, itu kan apa, perpustakaan itu jaga gedung, jaga buku, terus ya nyantai-nyantai lah kerjaannya. Kalau menurut Kakak sendiri yang juga ambil ilmu perpustakaan sebelumnya gitu, gimana? Oke, terkait dengan pertanyaan yang sangat luar biasa terkait dengan ada apa dengan perpustakaan. Sebenarnya pemahaman terkait dengan perpustakaan pada umumnya yang masih masyarakat, mayoritas masyarakat mengatakan bahwa perpustakaan adalah gedung, sebuah buku dan gedung kumuh. Jadi di sini adalah paradigma lama teman-teman. Karena kita ketahui bersama sebenarnya perpustakaan itu bukan hanya sebuah gedung atau tempat yang kumuh, tapi perpustakaan itu adalah sumber daripada informasi atau gudang daripada ribuan informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak hanya pada kalangan akademisi, tidak pada kalangan masyarakat yang notabene mengenyam pendidikan, tetapi perpustakaan juga ini dimanfaatkan oleh semua kalangan dari berbagai pihak. Bisa, contohnya dong Kak. Oke, contohnya itu seperti perpustakaan misalnya di desa. Perpustakaan desa itu tidak hanya dimanfaatkan oleh yang notabene pendidikan, tapi manfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar perpustakaan desa itu. Jadi manfaat dari perpustakaan itu tidak hanya memberikan ilmu Kak, tapi bagaimana timbal balik dengan antara pengguna dengan yang memanfaatkan perpustakaan ini sangat luar biasa. Selain mendapatkan informasi, mereka juga bisa mengetahui bahwa inilah perpustakaan itu seperti apa sih sebenarnya. Oke. Berarti memberi dampak, bukan dari hanya menerima ya Kak, Iya betul. Memberi dampaknya itu sendiri. Nah, tentang perpustakaan kan pasti juga yang pendengar ini, perpustakaan ini juga salah satunya adalah anak-anak atau mahasiswa yang lagi belajar nih tentang ilmu perpustakaan. Kira-kira kan di perpustakaan ini kira-kira nih mau ngapain nih? Atau kan soalnya kebanyakan dari perpustakaan ini larinya ya di perpustakaan itu sendiri. Gimana Kak? Atau bisa di luar juga gitu, ambil yang lain gitu contohnya. Oke, terkait dengan teman-teman yang ngambil jurusan perpustakaan, kebetulan saya juga adalah mahasiswa ilmu perpustakaan seperti teman-teman pada umumnya. Kebanyakan pemahaman orang di luar daripada jurusan ilmu perpustakaan itu sering saya jumpai ketika saya melakukan perjalanan jauh, ngobrol dengan orang di samping saya selalu nanya, Mas ngambil jurusan apa? Ketika saya menyampaikan bahwa saya ngambil jurusan ilmu perpustakaan, semua orang itu matanya itu melotot. Loh, emang ada jurusan ilmu perpustakaan? Nanti setelah lulusnya itu nggak kerjanya di mana? Bukankah, bukankah perpustakaan itu nggak perlu kita ada jurusan dan lain sebagainya? Lalu saya menjawab tidak memberikan jawaban sesuai dengan teori yang kita dapatkan di lapangan Kak, tapi logika yang saya mainkan logika di sini. Saya sampaikan ke orang yang menanyakan bahwa emang ada jurusan perpustakaan. Saya nanya balik, emang kakak ngambil jurusan apa? Nanya gitu. Terus orangnya jawab, saya ngambil contoh, misalnya saya ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, terus tanya balik, emang ada jurusan pendidikan bahasa Inggris? Itu sebagai contohnya saja. Ada Mas, dibilang gitu. Nah, seperti itulah jurusan perpustakaan. Karena jurusan ilmu perpustakaan itu tidak hanya mempelajari teori bagaimana kita menyediakan koleksi yang ada di perpustakaan Kak, tapi bagaimana kita menjalankan atau memberikan informasi kepada
halayak umum. Karena di jurusan ilmu perpustakaan sesuai pengalaman saya nih Kak ya, di jurusan ilmu perpustakaan itu tidak hanya diajari berbagai macam mata kuliah dasar, tapi ada yang namanya mata kuliah itu yang pernah saya dapatkan itu pelayanan perpustakaan, bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada user atau pengguna jasa informasi di perpustakaan itu. Dan yang kedua ada yang namanya klasifikasi, katalogisasi. Nah, di klasifikasi inilah titik fokus mahasiswa ilmu perpustakaan itu Kak. Bagaimana kita memahami konteks yang ada di sebuah perpustakaan, memilih dan memilah koleksi-koleksi yang sesuai dengan nomenklatur kelasnya masing-masing. Nah, dalam pencantuman klasifikasi gitu ya Kak, kan ada yang secara manual tuh, ada yang juga digital. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Apalagi kan kakak ini rasanya dari udah lama ya Kak, ambil dari perpustakaan, pasti udah ngalami dua-duanya nih. Apa yang perbedaannya kakak rasakan atau ada kayak gap gitu dalam ada perubahan ini tuh gitu? Oke, kalau berbicara perubahan dalam sistem pengelolaan sebuah perpustakaan memang ada Kak. Karena sebelum IT atau teknologi informasi ini berkembang, orang-orang pada zaman dulu, bahkan sebelum boomingnya IT dan lain sebagainya, orang itu masih menggunakan sistematika manual Kak dalam mengelola sebuah data koleksi yang ada di perpustakaan. Ketika IT sudah membooming dan ditambah lagi pandemi, mau tidak mau pustakawan, semua stakeholder yang menggunakan berbagai jasa informasi, baik itu di perpustakaan, khususnya kita sebagai nanti yang backgroundnya sebagai pustakawan ya Kak, nanti mau tidak mau kita harus adaptasi dengan teknologi itu, karena kita itu tidak bisa jauh dari yang namanya teknologi. Kan di perpustakaan itu kan di jurusan kita sendiri kan diajarin bagaimana sih ada mata kuliah desain webnya, teknologi informasinya, bahkan ada yang namanya mata kuliah teknologi informasi perpustakaan Kak. Jadi bagaimana kaitannya dengan perpustakaan dengan teknologi. Jadi jurusan kita itu bukan jurusan yang salah-salah Kak. Ya, benar yang dikatai Kak Sauki ini, kita bukan hanya cuman koleksi, mengklasifikasi, tapi betul, tadi Kak. juga didengar kan adanya digitalis, kita juga desain web itu buat biasanya ya juga mempermudah untuk kegunaan ilmu perpustakaan itu sendiri. Apalagi otomasi perpustakaan Kak, sangat membantu banget. Ya, sangat membantu otomasi itu. Terus Kak, kalau secara itu kakak pernah nggak, kan tadi aku bilang kendalanya ada nggak waktu itu merasa kendala-kendala gitu? Karena mungkin saya memulai studi di 2016 ngambil jurusan ilmu perpustakaan. Awal-awal saya masuk, ketika langsung dihadapkan dengan prakteknya lapangan. Ini sebentar Kak, ini 2016 ini dari mana nih kalau boleh tahu universitasnya? Dulu kebetulan saya 2016 itu ngambil program studi D3 ilmu perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Mataram NTB Kak. Oh di Mataram, berarti di NTB-nya sebelumnya. Betul, Oke, lanjut Kak boleh. Ketika saya dihadapkan dengan di lapangan, apa yang kita rasakan, yang kita impikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya nih, kita menganggap bahwa jurusan ilmu perpustakaan itu gampang, tapi ketika kita implementasi lapangan, sangat luar biasa tantangannya itu di situ Kak. Kalau kita tidak benar-benar memahami teori yang sudah diberikan oleh dosen kita, maka kita tidak akan bisa mengimplementasikan di lapangan. Ya. Apalagi perpustakaan itu kan banyak jenis juga ya Kak, betul, bisa Kak. Ada di mana aja juga. Nah, jadinya kan nggak semua satu patokan ini bisa dibuat disalurkan ke semua perpustakaan itu kan. Jadinya dilihatin kondisinya itu seperti apa gitu. Nah, kan tadi kakak bilang dari Muhammadiyah ya, dari Mataram. Terus kan habis ini kakak ini sekarang kan di Universitas Wijaya Kusuma ya Kak. Kok bisa dari Mataram ke Wijaya Kusuma ini ada apa? Sebenarnya kan soalnya sama-sama ilmu perpustakaan gitu. Sebenarnya ceritanya panjang Kak. Perjalanan saya ketika lulus D3 ilmu perpustakaan di Mataram 2019 lalu, saya mulai mencari informasi kampus mana yang masih menerima sistem transferan dari D3 ke S1. Oh, berarti yang di Mataram itu D3-nya ya? Betul, Oke. Setelah saya telusuri
berbagai kampus yang ada di Indonesia termasuk UI, UIN Jogja, UNER, bahkan Universitas Negeri Malang, ternyata yang masih menerima sistem transferan dari D3 ke S1 itu semua kampus yang saya tuju itu udah tutup. Udah tutup berarti ya, udah kesempatannya terus akhirnya Universitas pindah. Wijaya Kusuma Surabaya. Oke. Terus ada nggak Kak, pas kan di Mataram ke Surabaya, itu apakah dosennya itu sama atau baik-baik atau gimana Kak? Soalnya kan pasti beda gitu kan, ada sistemnya gitu. Oke, kalau sistem dosen antara yang di Mataram dengan yang di Wijaya Kusuma ini, saya menganggap semua dosen itu adalah cara memberikan suatu ilmu, penyampaian kepada mahasiswanya itu punya kebiasaan tersendiri. Setiap dosen itu beda-beda. Jadi, tapi walaupun beda-beda sistem penyampaiannya, yang kita implementasi akhirnya itu ya tetap sama. Larinya kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan dan lain sebagainya. Oke. Dan implementasinya sama ya Kak? Nah, Iya betul. Nah, implementasinya kan sama nih Kak. Aku denger nih juga nih, Kakak ini bagian dari DPP. Boleh jelasin nggak ke audiens apa itu DPP? Oke, kebetulan di jurusan kita ilmu perpustakaan itu ada yang namanya yang menaungi kita HIMA se-Indonesia, Himpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan se-Indonesia. Itu tadi ya. DPP HMPI. Jadi DPP HMPI ini adalah Dewan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, Kak. Kita bergeraknya itu tidak hanya di tingkat kampus saja, Kak, tapi punya perwilayah masing-masing. Berarti skalanya ini emang besar banget ya Kak? Besar banget, Kak. Jadi contoh di wilayah 1 itu masuk di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain sebagainya. Sedangkan wilayah 2 daerah Jabodetabek dan Lampung. Sedangkan wilayah 3 termasuk Surabaya, DIY, Jawa Tengah. Itu untuk DPW 3-nya. Untuk DPW 4 daerah timur seperti Makassar, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, bahkan sampai Papua. Papua ya Kak? Karena jurusan kita itu tidak hanya di kampus universitas saja, Kak, tapi ada di kampus yang notabene di bawah naungan Kementerian Agama kayak UIN, itu ada jurusan kita. Kak, berarti kan katanya Kakak ini kan kalau Kakak masuknya di perwilayah ya, berarti Kakak masuknya ke DPW 4 ya? Ya, dulu saya di DPW 4, tapi sekarang alhamdulillah diamanahi di Dewan Pengurus Pusat sebagai Kepala Departemen Sinergitas. Oh, sinergitas. Emang ini sinergitas ini di bagian apanya ya Kak? Kalau boleh tahu secara anunya. Karena di DPP ini kepengurusan masa bakti yang 2021-2023 itu ada yang namanya beberapa departemen. Ada Departemen Sinergitas, Departemen Ekonomi Kreatif, PSDM, dan lupa aku satunya itu apa, kajian strategis. Nah, di Departemen Sinergitas sendiri ini ada beberapa poin yang kita lakukan, seperti kerjasama bidang organisasinya, seperti ICP, IP dan lain sebagainya. Terus bagian media kreatifnya itu kita yang memegang media akunnya HMPI, DPP HMPI. Misalnya teman-teman HIMA se-Indonesia nih mau ngadain atau sedang memperingati milad HMJ-nya yang keberapa, tinggal kirim ke bagian kami media kreatif DPP HMPI melalui Departemen Sinergitas. Nanti kami akan post di IG DPP HMPI. Jadi semua mahasiswa ilmu perpustakaan, bahkan teman-teman di luar daripada ilmu perpustakaan itu bisa mengetahui program apa aja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman HIMA se-Indonesia itu sendiri, Kak. Oh, berarti semua ilmu perpustakaan bisa langsung masukin ke bagiannya sinergitas. Oke. Berarti kalau podcast kayak gini-gini nih juga berarti bisa masuk ya Kak? Bisa, nanti nanti kita aturlah untuk ke sistem medianya, karena di HMPI itu tidak menutup
semua mahasiswa atau hima itu untuk berkreasi. Karena pada dasarnya kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan itu selalu dituntut untuk kolaborasi. Tentang kolaborasi nih Kak, ini kan hanya cuma ilmu perpustakaan, apakah dari DPP-nya itu sendiri, dari departemennya Kakak itu adakah dari nyebrang ke jurusan lain gitu, atau ngambil dari ilmu-ilmu yang lain gitu? Kalau untuk DPP HMPI kita fokusnya di mahasiswa ilmu perpustakaan saja. Berarti cuma ilmu Betul, perpustakaan karena aja. setiap jurusan memiliki himpunan secara nasional. Jadi kita lebih fokus ke himpunan kita saja, ilmu perpustakaan. Tapi kalau sistem kolaborasi, kita tidak menutup kemungkinan kita harus kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder pemerintah, terus teman-teman himpunan jurusan lain se-Indonesia. Kayak di perpustakaan kan ada 2, perpustakaan dan kearsipan. Nah, di arsip ada yang namanya HIMAKI, Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia. Beda lagi dengan kita, Kak. Oh, udah beda lagi ya Iya. berarti. Kalau Kakak tahu nggak sih kearsipan ini tentang apa sih? Apa perbedaannya gitu? Soalnya kan biasanya kaitannya perpustakaan pasti juga ngarsipin barang, ngarsipin koleksi. Betul, sebenarnya yang menjadi dilema kita pada dasarnya itu selalu ketika lulus itu mengambil kearsipan atau perpustakaan. Keilmuan kita itu sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman saya, kalau kita lihat secara harafiah keilmuannya seperti sama saja, cuman teman-teman yang kearsipan itu mungkin ada mata kuliah khusus yang mereka tempuh untuk memenuhi persyaratan sebagai kearsipan dan lain sebagainya. Kalau untuk ilmu perpustakaan kan secara spesifikasi kan banyak yang kita pelajari, seperti yang salah satunya tadi yang saya sebutkan. Kearsipan digital juga Iya. ya Kak. Perundingan tentang kearsipan juga, kita juga waktu itu kalau nggak salah kita juga belajar tentang kayak gimana penghancuran, terus memindahkan data. Betul. Itu kan Kakak juga katanya pernah di kan kita belajar di kearsipan nih ya Kak. Nah, belajar di kearsipan ini kan ada namanya mengubah data dari yang buku menjadi digital, dan itu pun sebaliknya, terus ada penghancuran juga. Apakah di TBW ini udah ada pemrograman yang seperti gitu sama ada atau kerjasama gitu sama perpustakaan nasional atau perpustakaan Indonesia itu sendiri? Nah, ini sebenarnya sangat luar biasa ini, kayaknya pertanyaan ini sangat luar biasa, bagaimana untuk menyadarkan diri individu kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan itu untuk terus kolaborasi, Kak. Kebetulan rencana kami dari DPP HMPI khususnya bidang Departemen Sinergitas, rencananya kami ingin melakukan kolaborasi kerjasama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan Kemenistekdikti, bahkan stakeholder pemerintah yang ada untuk bagaimana mengelola informasi dan penyampaian informasi itu tidak hanya sebatas di kalangan ini saja, tapi bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat Itu yang sendiri. mungkin di daerah 3T, daerah yang tertinggal, itu bisa merasakan informasi secara utuh. Kalau kita lihat sekarang kan banyak nih informasi dari mulut ke mulut, yang informasi awalnya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari mulut ke mulut. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media ini untuk terus kolaborasi, bahwa menyampaikan informasi itu harus benar-benar informasi yang real. Karena pada dasarnya kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan yang nantinya menjadi seorang pustakawan, tentu kita harus benar-benar memberikan informasi itu yang update. Dalam arti jangan memberikan informasi yang setengah-setengah, biar tidak rancu dalam masyarakat itu memahami informasi yang kita berikan itu, Kak. Oke, kan kata kakak ini supaya masyarakat tahu dan Betul, informasinya itu bisa tersampaikan, apalagi di 3T itu ya Kak. Nah, apakah yang anak-anak ilmu perpustakaan ataupun di luar ilmu perpustakaan itu bisa gabung atau berpartisipasi dalam programnya DPW atau DPP? Betul. Kalau untuk berpartisipasi, mungkin ini kesadaran diri sendiri. Misalnya
kebetulan daerah saya, kampung halaman saya itu daerah 3T. Jadi bagaimana ketika saya udah lulus ini, saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan selama saya di bangku kuliah. Bagaimana saya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di daerah sana, memanfaatkan media, terus memanfaatkan semua yang sudah ada disediakan oleh baik itu pemerintah, bahkan maupun yang sudah disediakan oleh individunya mereka masing-masing. Jadi mereka itu sudah siap bagaimana untuk menyambut suatu perubahan dalam dirinya sendiri, walaupun tidak secara keseluruhan pada masyarakat. Setidaknya mereka itu udah siap merubah dirinya dulu. Oke, sama ini Kak, aku dengar-dengar nih, kalau Kak sendiri adalah pengaju, bisa ngajuin dana atau minta kerjasama gitu. Tapi kan nggak semua gitu, setahu saya ini ya Kak, setahu saya nih, itu nggak semuanya langsung bisa cepet gitu kayak Kak Sauki gitu. Adakah cara yang bisa ditembus gitu supaya cepet juga gitu, bisa punya Kak Sauki biar cepet diterima gitu? Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan sistem kolaborasi dan lain sebagainya, kembali lagi ke diri kita, sejauh mana kita bergaul dengan orang. Karena sekarang itu tidak dilihat dari sejauh mana kita banyak uang, sejauh mana kita pintar dan lain sebagainya Kak, tapi bagaimana kita bisa pendekatan secara emosional dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena membangun sebuah hubungan yang baik akan melahirkan hasil yang tidak mengkhianati. Jadi dalam arti kita bisa-bisa saja pendiam, tapi perlu kita tanamkan dalam diri kita, apalagi nih kita sebagai mahasiswa perpustakaan yang nantinya berhadapan dengan masyarakat luas. Ketika pengunjung datang ke perpustakaan itu, anggaplah itu user atau pengguna itu adalah masyarakat yang membutuhkan informasi. Nah, kita tidak bisa menutup diri, kita harus ramah dan lain sebagainya, berikan pelayanan semaksimal yang kita miliki, dan menjaga sebuah jaringan atau networking itu dalam sebuah organisasi atau dalam diri kita itu perlu Kak. Karena nanti ketika kita mau ngadain suatu kegiatan, nah kita tinggal hubungi kenalan kita, Kak kita mau ngadain kegiatan ini, kita mau ketemu, boleh nggak kita ketemu ngopi atau apa, nanti kita bahas di sana, ini loh jalur kita, program kita, feedbacknya nanti itu apa. Nah dari situ kita, dan satu lagi, kita sebagai pustakawan nanti jangan pernah mengecewakan kepercayaan orang. Kita menerima semaksimal mungkin, kita usahakan sesuai dengan kemampuan kita. Oke, berarti banyakin aja, banyak relasi ya Kak. Nah betul, relasi itu penting Kak. Banyak relasi, terus ya harus berbuat baik lah pastinya tentunya. Ya pastinya harus berbuat baik. menjaga hubungan baik gitu. Oke, makasih Kak Sauki terus. Sama-sama Kak. Oke, makasih udah bagiin pengalamannya Kakak dan pengertiannya Kakak, apa itu perpustakaan, terus perpustakaan itu nantinya mau jadinya apa, terus ngerjain apa aja, sama apa itu DPP HMPI. Betul, gitu. Ada testimoninya Kak sebelum closing? Oke, ini khusus di teman-teman jurusan ilmu perpustakaan yang mungkin yang ada di kampus kita sendiri ya Kak. Ketika kalian sudah memilih sebuah jurusan yang ilmu perpustakaan, jangan pernah menganggap bahwa kalian itu salah ngambil jurusan. Kalian salah memilih jurusan. Memang dari awal kita kuliah ada rasa-rasa anggapan, namanya juga manusiawi ya Kak, menganggap bahwa kita kayaknya ini salah ngambil jurusan ini Kak. Ragu gitu ya, ragu karena ini udah mau akhir. Tapi ketika kita secara maksimal belajar di ilmu perpustakaan itu menguntungkan sekali Kak. Seperti yang saya rasakan sekarang, saya bisa mengenal orang-orang, saya bisa belajar bagaimana cara menyampaikan di depan orang itu, karena basicnya pustakawan itu tidak hanya melayani orang di perpustakaan Kak, tapi bagaimana relasi public speaking kita untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat pada umumnya itu harus benar-benar dijaga. Karena nanti kebetulan di ilmu perpustakaan juga tadi saya lupa menyampaikan Kak, di perpustakaan itu
khususnya jurusan kita itu ada yang namanya mata kuliah public relation, Kak. Aku belum dapat tuh. Belum dapat ya? Iya, boleh jelasin Dulu apa tuh juga. aku pernah mendapat mata kuliah public relation. Jadi bagaimana kita hubungan dengan masyarakat, Kak, gitu. Melatih berbicara kita juga. Nah, itu aja sih, Kak. Oke, berarti bukan hanya tapi harus berkomunikasi juga dengan Betul. baik. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini Kak Sauki. Terima kasih juga bagi para pendengar dan penonton. Ya udah sekian dan salam literasi. Afraid to fall